Oke, untuk materi selanjutnya kami persilahkan Bu Risna untuk menyampaikan. Ini juga tak kalah penting karena terkait nanti dengan pelaporan hasil KKN teman-teman semuanya. Semuanya siap ya untuk mendapat materi yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia KKN Abdul Abid MPD, yang terhormat Bapak Muhammad Komarudin MKos, dan yang terhormat Bapak Muhammad Arifin MPD, serta seluruh mahasiswa KKN yang saya banggakan. Karena ini materi terakhir, jadi saya kayaknya mau jalan-jalan aja ya. Ya silakan, sama makan boleh, minum boleh, tapi yang nggak boleh usahakan jangan tidur ya, meskipun sudah siang. Baik, tadi saya ketika menunggu materi yang pertama dan yang kedua, saya sedikit membuat pantun di akhir materi hari ini. Main ke pantai, lihat perahu. Jangan lupa foto pakai kamera. Mahasiswa KKN memang hebat selalu, berkarya nyata untuk Bilva tercinta. Oke, terima kasih. Hidup mahasiswa. Oke, baik. Teman-teman semua, semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat selalu dan tentunya bahagia selalu ya, karena nanti kurang lebih 30 hari ke depan teman-teman akan berada jauh dari orang tua. Mungkin ada yang penempatannya di dekat rumah, ada yang jauh sekali dari rumah. Kira-kira di sini ada nggak yang penempatan KKN-nya jauh sekali dari rumah? Ada. Oh. Nggak apa-apa ya, siapa tahu nanti ketika KKN ketemu jodoh gitu kan. Ya kan, siapa tahu ya. Nah nanti kalau KKN-nya jauh, kemudian ketemu jodoh kan bisa mudik lebih jauh ya. Nah bukan mudiknya 5 langkah gitu. Kalau nanti KKN-nya dekat, rumahnya dekat, jangan-jangan ketemu jodohnya di tempat yang dekat juga. Nah, nanti akhirnya pacarku dekat 5 langkah dari rumah. Oke, itu teman-teman sebagai pembukaan biar kita lebih semangat lagi untuk menyimak materi yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Risnawati MPD, saya dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang teknik penyusunan proposal, laporan dan juga luaran KKN. Pada penyusunan proposal ini masih berkaitan dengan potensi yang ada di desa. Tadi Pak Arifin sudah menyinggung beberapa hal ya, berkaitan dengan apa sih masalah yang ada di desa. Teman-teman harus mampu mengamati dan juga melakukan observasi, sehingga ketemu nanti penyusunan proposal, laporan dan juga luaran KKN yang sesuai dan terintegrasi dengan tempat teman-teman KKN. Dilanjut Pak. Jadi kalau teman-teman bertanya bagaimana bentuk proposal KKN yang harus teman-teman buat, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketika teman-teman membuat proposal mungkin jenis karya ilmiah PKM. Di sini ada yang sudah pernah mengikuti program kreativitas mahasiswa? Sudah ya? Nah kurang lebih seperti itu. Nanti di semester 7, insya Allah juga teman-teman akan menerima mata kuliah seminar proposal. Nah itu juga nanti akan ada materi terkait dengan penyusunan proposal. Sebelum kita masuk pada langkah-langkah penyusunannya, harus kita tahu dulu bahwa proposal perencanaan kegiatan KKN itu adalah rencana bentuk tertulis. Tulis ya, bukan hanya lisan. Beberapa dari kita itu ketika harus merencanakan sesuatu secara lisan, bahkan di pikiran itu kayak gampang banget. Nanti ketika kita diminta untuk menulis, kita mungkin kesulitan untuk merangkai kata-kata atau mungkin menyusun apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Tapi saya kira hari ini itu sangat mudah membuat proposal. Mungkin teman-teman tidak akan
merasa susah juga ketika sudah menemukan kawan yang namanya ChatGPT. Nah, semua teman-teman sudah berteman akrab ya dengan ChatGPT. Nah, itu betul. Oh, bestie ya, baik. Nah, adanya si ChatGPT ini sebenarnya memudahkan kita untuk membuat proposal. Tapi dengan syarat teman-teman harus mendeskripsikan secara jelas. Misal, ChatGPT itu silakan berikan perintah yang jelas dan rinci. Contoh ya, misalkan saya sebagai mahasiswa KKN, maka instruksinya adalah saya mahasiswa KKN di Desa Manyar misal. Di desa saya terdapat sebuah masalah, jelaskan A sampai dengan Z misalnya. Nah, setelah itu kira-kira proposal yang harus dibuat seperti apa, bestie ChatGPT gitu. Nanti pasti oleh bestie ChatGPT ini akan dibuatkan secara rinci. Nah, tapi kalau teman-teman cuma memberi instruksi, silakan buatkan saya proposal. Nah, maka itu nanti kemiripan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain akan mirip sekali ya, atau tingkat plagiasinya tinggi. Sehingga silakan komunikasikan unek-unek teman-teman itu secara rinci dengan bestie ChatGPT. Yang berikutnya adalah proposal perencanaan itu dibuat dalam bentuk dua ya teman-teman. Ada proposal individu dan proposal kelompok. Adapun nanti langkah-langkah atau bentuk formatnya itu ada di buku panduan KKN. Silakan teman-teman sambil dibuka bukunya berkaitan dengan proposal. Nah, tujuan dari penyusunan proposal itu sendiri yang pertama adalah menyusun rencana kegiatan yang sistematis dan terukur. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa sebagai seseorang yang memiliki intelektual tinggi, khususnya di perguruan tinggi, kita harus memiliki kegiatan yang sistematis dan terukur. Segala sesuatu yang kita tulis itu harus sistematis. Tidak boleh kita seperti menulis Dear Diary. Hari ini aku sedih sekali karena ternyata aku di jalan ketemu mantanku bersama dengan pacar barunya. Bukan begitu ya? Bukan begitu. Jadi penyusunan proposal itu harus terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu ada panduan yang sudah teman-teman pegang saat ini berbentuk buku itu, silakan diamati. Yang kedua yaitu menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan KKN di lapangan. Proposal itu selain membuat teman-teman dapat berpikir gitu ya, sehingga perlu tingkatkan lagi kemampuan dan juga keinginan teman-teman untuk mengikuti PKM. Lumayan loh teman-teman, ya memang kalau lolos itu teman-teman nanti akan dibiayai kurang lebih 8-10 juta untuk PKM, kemudian teman-teman juga akan dipantau terkait dengan misalkan kalau PKMK ya usahanya akan dipantau, kalau PKM gagasan maka nanti gagasan-gagasan yang sudah teman-teman tulis itu juga akan dipantau terkait dengan pelaksanaan atau kontribusi kepada pendidikan. Lanjut Mbak. Ini adalah bentuk tagihan ya. Kalau saya rangkum, bentuk tagihan itu ada beberapa. Nah, yang saya kasih bintang itu adalah tagihan wajib. Yang pertama adalah artikel ilmiah. Tujuannya apa sih? Untuk mendokumentasikan ilmiah dan publikasi. Yang kedua yaitu laporan kegiatan berkaitan dengan administrasi dan juga evaluasi untuk kampus. Yang ketiga ada modul atau panduan pelatihan. Nah, ini mulai dari modul sampai ke website itu adalah tagihan yang sifatnya opsional. Tapi menurut saya kalau teman-teman bisa memberikan tagihan itu ke kampus dan ke desa, teman-teman KKN, maka itu akan mendapat nilai plus. Yang pertama berkaitan dengan modul atau panduan pelatihan. Misal teman-teman melakukan pelatihan. Contoh seperti yang kemarin dosen kimia pernah lakukan yaitu membuat sabun cuci piring. Nah, dosen kimia itu ternyata melakukan suatu pelatihan kepada masyarakat dalam hal membuat sabun cuci piring secara mandiri.
Nah, nanti teman-teman yang mungkin ada dari prodi kimia boleh belajar ke dosennya dan ilmu itu ditularkan ke teman-teman yang lain boleh agar nanti bisa digunakan untuk desa yang ada di tempat teman-teman KKN. Nah, itu boleh ya. Jadi agar pertama biar ibu-ibu yang ada di desa tersebut itu memiliki kegiatan yang produktif. Bisa juga bentuk pelatihannya adalah mengajari ibu-ibu itu untuk kegiatan Montessori. Nah, beberapa tahun terakhir Montessori itu teman-teman sangat trending sekali. Misalkan Montessori itu apa sih? Montessori itu adalah pelatihan kepada anak-anak yang usianya itu mulai 1 sampai dengan 5 tahun itu diberikan treatment agar mereka itu tidak speech delay. Nah, mungkin di sekitar teman-teman itu banyak sekali anak-anak sekarang itu kan lebih condong menggunakan HP ya. Sehingga ngomongnya itu agak terlambat. Kemudian ketika diajak ngomong itu mereka mikirnya lama untuk menjawab. Nah, itu berarti adalah salah satu tanda speech delay. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita itu harus berkontribusi? Ya, betul. Jadi kita harus punya kontribusi aktif dalam bentuk teman-teman boleh melihat di Instagram. Silakan teman-teman lihat, entah itu judulnya ide main atau lain sebagainya. Itu banyak ibu-ibu yang mengajari tentang mainan-mainan yang dapat meningkatkan kemampuan Montessori anak. Nah, itu boleh teman-teman gunakan sebagai pelatihan juga. Yang kedua yaitu berkaitan dengan video edukatif. Nah, video edukatif ini bisa teman-teman ajarkan juga kepada ibu-ibu. Misalnya apa? Ibu-ibu ajarkanlah untuk bergabung menjadi afiliator Shopee atau TikTok. Nah, selain yang pertama bisa menghasilkan uang, yang kedua adalah ibu-ibu itu aktif misalkan masak, ya kegiatan masak di rumah, itu di video. Ya kan? Kemudian diupload di TikTok. Itu lebih bermanfaat daripada videonya hanya berkaitan dengan apa ya? Biasanya joget-joget. Nah, ya benar kata Pak Arifin. Nah, itu lebih bermanfaat teman-teman. Jadi memberikan resep makanan atau mungkin mengatasi anak yang GTM, gerakan tutup mulut. Nah, itu gimana cara biar anak-anak itu bisa makan atau mau makan. Nah, silakan nanti teman-teman boleh memberikan video edukatif terkait dengan hal tersebut. Yang berikutnya yaitu desain media, poster, dan infografis. Kalau ini saya pikir nanti ketika di KKN pasti ada ya, misalkan teman-teman membuat banner untuk pelaksanaan kegiatan 17 Agustus. Nah, selanjutnya yaitu website desa. Tadi kalau saya tidak salah dengar, Pak Arifin menyebut ada website ya Pak ya. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan oleh desa atau UMKM setempat. Apakah itu bermanfaat? Sangat bermanfaat. Pengalaman saya waktu KKN dulu tahun 2018, itu di desa tempat saya KKN letaknya di bawah kaki gunung, apa sih di Malang itu, saya lupa. Gunung Kawi. Nah, di Gunung Kawi itu ternyata orang-orang penghasilan utamanya adalah singkong. Nah, ketika kami KKN di sana memberikan sebuah inovasi yang mana singkong itu bisa digunakan untuk selain tape, bisa digunakan untuk makanan berupa dodol. Kemudian apalagi ya dulu itu tepung ya, keripik singkong dan seterusnya. Kemudian kami kemas dalam bentuk website dan dipasarkan. Gitu ya. Itu tahun 2018. Apalagi sekarang kalau teman-teman butuh ide tinggal ngetik saja atau bertanya di Besti ChatGPT. Nanti pasti akan muncul banyak ide yang diberikan kepada teman-teman. Ini adalah jurnal yang bisa teman-teman gunakan untuk submit artikel. Yang pertama ada jurnal tahun, ada jurnal JPKMN, jurnal Berdaya, jurnal Sarwahita, jurnal Harma, dan jurnal JPM. Nanti file ini bisa dikirim dan digunakan teman-teman untuk menggunakan
jurnal ini sebagai tempat submit artikel. Ini, pokoknya disubmit aja. Untuk gratis atau berbayar nanti silakan didiskusikan dengan DPL-nya. Ya. Kelompok. Oke. Iya. Oke, nanti sesi tanya jawabnya habis ini saya buka. Nah, saya simpulkan ya, dari awal kegiatan KKN sampai selesai itu ini. Yang pertama adalah boleh diperbesar sedikit, Mbak. Silakan minta tolong diperbesar sedikit bagian alur. Ya, nah ini. Yang pertama itu berkaitan dengan persiapan KKN. Ini ya, kegiatan sosialisasi KKN, kemudian pendaftaran mahasiswa. Semuanya sudah daftar kan? Sudah. Oke. Kalau tidak daftar nanti teman-teman tidak mendapat tempat dan DPL-nya. Sehingga silakan konfirmasi dan melakukan pendaftaran. Yang ketiga ada pembekalan KKN hari ini ya, yang sudah teman-teman lakukan sejak pagi sampai siang hari ini. Yang berikutnya adalah koordinasi dengan desa. Nah, nanti teman-teman koordinasi dengan desa, kemudian pesan saya, teman-teman ke desa itu adalah teman-teman seperti ngabdi. Atau istilah Jawanya adalah ngaulo. Jadi silakan teman-teman mengikuti semua instruksi yang ada di desa. Dan teman-teman harus menjaga norma. Ya, norma sosial, norma ada norma tak? Ya, jadi nilai-nilai itu harus teman-teman pegang teguh. Kata Pak Arifin tadi yang biasanya bedaannya 2 cm, silakan dikurangi menjadi 1 cm. Ya, jadi teman-teman silakan tampil selugu mungkin. Barangkali ada ibu-ibu kan yang pengen cari mantu, nah itu kan kelihatan, oh saiki sepertinya rajin, anaknya itu pinter masak gitu kan. Yang laki-laki misalkan, oh iki koyoke bocahnya sregep, sembayangnya sregep, jadi imam di masjid misalnya. Nah itu bisa menjadikan ketertarikan para ibu-ibu untuk menjodohkan kepada anaknya. Iya, KKN nyari jodoh. Berikutnya adalah penyusunan proposal kegiatan KKN, yaitu penyusunan proposal baik secara individu maupun kelompok, dan nanti mungkin ada revisi serta ada pengesahan. Yang lanjut, Mbak. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan KKN di lapangan. Nah ini, nanti ada kegiatan inti ya teman-teman, yang mana kegiatan inti itu bisa dilaksanakan setelah teman-teman diserahkan ke desa oleh DPL. Yang kedua ada monitoring dan evaluasi, yang berikutnya ada kegiatan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini silakan teman-teman lakukan dokumentasi secara sering, terus menerus ya. Dokumentasinya berbentuk apa, Bu? Berbentuk kegiatan kelompok, jangan dokumentasi selfie ya. Nah, khawatirnya nanti dari tadi saya menjelaskan dokumentasi ternyata selfie semua. Nah, itu jangan. Atau misalkan teman-teman ngincer 1 orang, yo orang itu tuh yang difoto ya. Jangan begitu. Jangan ya, Dek ya. Nah, kemudian terkait dengan penyusunan laporan akhir dan luaran, nanti ada penyusunan laporan dan juga penyusunan luaran dalam bentuk artikel. Nah, catatan teman-teman, tadi saya agak lupa, untuk artikel bagaimana prosedur atau sistematikanya, silakan teman-teman unduh ya dari template yang ada di jurnal. Caranya nanti saya akan tutor ya. Nanti akan saya tutor gimana cara kita melihat template dan mengunduh template-nya. Selanjutnya yaitu yang paling akhir, yaitu seminar akhir dan penyerahan proposal. Nanti di akhir apakah sudah selesai KKN? Sudah? Tidak. Ada tahapan yang terakhir, yaitu teman-teman harus mempertanggungjawabkan secara lisan dari apa yang ditulis. Jadi nanti silakan, misalkan teman-teman ya, ada yang ngadu, Bu ternyata kelompok saya yang namanya si Agus itu jarang berkegiatan, jarang mau mengikuti apa instruksi, kerjanya tidur aja. Nah silakan disampaikan di bagian itu. Ya,
silakan dilaporkan. Semua kegiatan harus dilaporkan pada saat seminar akhir. Tuh. Nah kemudian ya kegiatannya ya tidur, benar. Nah ini. Jadi saya punya beberapa hal yang membuat teman-teman itu mungkin semakin tangguh menghadapi KKN ini, KKN yang berdampak. Yang pertama adalah perlu diketahui bahwa KKN adalah pintu awal menjadi kontributor nyata di masyarakat. Pada akhirnya teman-teman setelah lulus akan kembali ke masyarakat. Ya, jadi semoga teman-teman nanti menjadi masyarakat yang inovatif, produktif, dan komunikatif. Bukan hanya komunikatif dalam hal rasan-rasan, tapi juga komunikatif dalam mungkin membuat desanya itu lebih maju. Nah, kemudian yang kedua adalah KKN itu ajang penerapan ilmu atau istilahnya adalah pamer. Ya. Jadi teman-teman silakan pamer ilmu. Misalnya anak-anak FAI, "Oh Bu, saya pinter ngaji." Nah, silakan teman-teman selalu tadarusan meskipun bukan bulan puasa. Ya. Jadi kataman atau ngaji di masjid. Suara saya merdu Bu kalau azan. Ya. Silakan teman-teman sering azan mulai subuh sampai isya ya. Silakan azan, pujian. Nah, ajang ilmu kan pamer. Boleh enggak Bu? Boleh. Pamer itu boleh. Ya, asalkan kita itu memiliki ilmunya. Misalkan tadi anak FAI. Misalnya Bu saya pinter bahasa Inggris, pasti pokoknya aktif sekali. Nah, silakan teman-teman memanfaatkan itu ya. Anak-anak sekarang itu saya pernah bertemu dengan anak usianya 3 tahun. Ketika saya ngomong bahasa Jawa dia nggak tahu. Ya kan saya tanya, ibunya di mana? Ibunya ning di? Nggak dijawab. Saya tanya, ibu di mana? Nggak dijawab. Ternyata setelah saya lihat, kebetulan anak tersebut membawa HP. HP yang dilihat adalah berbahasa Inggris. Nah kan, jadi teman-teman jangan mau kalah dengan anak-anak usia 3 tahun. Silakan teman-teman memanfaatkan itu dengan cara, ya mungkin lebih aktif ya, berbicara kepada anak-anak atau mungkin kalau guyonan dengan ibu-ibu gitu, ibu-ibunya sambil diajari bahasa Inggris ya. Jadi misalkan tidak apa-apa itu bukan no what kan. Nah silakan itu diberikan pencerahan agar penjelasan atau penyebutan no what ini tidak mendarah daging ke semua generasi. Yang berikutnya yaitu KKN melatih kepemimpinan yang nyata dan kolaborasi yang nyata juga. Nah ini juga sangat penting ya. Jadi di dalam KKN itu semua kelompok itu adalah pemimpin. Pemimpin dari siapa? Pemimpin dari dirinya sendiri. Misalnya ya, ada yang perempuan misalkan, teman-teman berarti belum dapat rumah ya? Belum? Oh belum ya? Nanti kalau sudah dapat rumah, itu teman-teman biasanya ada yang membagi tugas. Oh aku bagian masak, kamu bagian bersih-bersih kamar mandi gitu ya. Atau lain sebagainya dibagi. Nah teman-teman harus paham dan teman-teman harus mau menyadari bahwa tugas itu adalah tugas bersama gitu ya. Jangan dilimpahkan kepada satu orang saja. Jadi KKN itu tempat untuk teman-teman meredam egois. Belajar untuk tidak egois antara kepentingannya dengan kepentingan bersama. Misalnya kalau Sabtu teman-teman itu kan misalkan sering diajak apel dengan pacarnya. Nah kan, terus ternyata hari itu temannya pacarnya bilang, "Gak popo Dek, tak parani ning tempatmu KKN ya." Nah, ternyata hari Sabtu itu adalah teman-teman kegiatannya rapat bersama teman-teman KKN-nya. Maka teman-teman harus memilih kegiatan KKN terlebih dahulu, ya. Nanti apelnya itu nanti aja setelah KKN, gitu. Itu yang dimaksud sebagai pemimpin dan kolaborasi yang nyata. Yang berikutnya terakhir adalah luaran KKN itu bukan beban. Tapi jadikan itu sebagai bukti, nanti kalau lulus itu pamerkan. Paling tidak saya setelah menjadi mahasiswa Bilfat itu ada
satu karya ilmiah yang terbit di jurnal. Nama teman-teman itu ada di jurnal, dipublish ada namanya. Itu ya, misalkan namanya Muhammad Rizaldi, nah itu ada namanya. Nanti kalau punya anak pamerkan ke anaknya. Lele, ini loh bapak dua artikel, kan? Atau ini loh mama punya artikel nak dulu waktu KKN. Nah, itu ya, jadi itu membuat kita sebagai motivasi gitu. Simbok, nah simbok iki lo dua artikel meskipun saiki nyekel cowek ya, misalkan cowek dan ulek-ulek. Nah, itu adalah beberapa hal yang semoga bisa menguatkan teman-teman untuk mengikuti kegiatan KKN. Yang terakhir adalah catatan. Selesaikan KKN bukan karena harus, tapi karena kalian sadar bahwa masyarakat itu membutuhkan pemuda yang peduli, adaptif, dan siap mengabdi. Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi KKN itu pokoknya teman-teman harus mengikuti kegiatannya dengan aktif, dan saya rasa KKN itu adalah berkaitan dengan komunikasi teman-teman dan desa. Apa yang ada di kegiatan desa silakan teman-teman ikut. Ya, meskipun kadang itu nanti pasti teman-teman akan dapatkan ternyata desa ini itu apatis banget ya misal. Nah, tapi teman-teman jangan mengalir begitu saja, tapi teman-teman harus SKSD, sok kenal, sok dekat. Jadi teman-teman harus SKSD betul. Misalkan teman-teman yang disebut jadi wong kok bermuka banyak, nah itu nggak apa-apa, terapkan di KKN. Ya, jadi harus bermuka banyak nggak apa-apa. Misalkan teman-teman itu nggak suka gitu sama salah satu orang, ternyata satu kelompok di KKN, maka teman-teman tampilkan, oh ya saya baik, nggak ada masalah gitu. Itu dengan salah satu orang, apalagi dengan yang ada di desa. Gitu ya, silakan teman-teman profesional kemudian memberikan dampak yang nyata. Nah, ini informasi mungkin ada yang mau mengunjungi Instagram saya boleh, mau mengirimkan email terkait dengan artikelnya juga boleh, atau mungkin mau tanya, Bu ada enggak selain yang tadi ditampilkan tentang jurnal yang bisa kita pakai untuk submit. Nah, nanti boleh menghubungi, ini nomor HP saya. Asalkan jangan menghubungi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal ya, misalkan Bu boleh nggak pinjam 100, nah itu enggak boleh ya, jangan ya Dek ya. Nah itu enggak boleh, jadi silakan WhatsApp hal-hal yang profesional dan di waktu-waktu tertentu gitu ya, jangan malam-malam menghubungi dosen, itu juga tidak baik atau tidak sopan. Oke, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dibuka sesi pertanyaan, mungkin teman-teman ada yang belum jelas atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Izin perkenalkan, nama saya Vicky Kurnia Chandra dari Fakultas Hukum. Untuk terkait pertanyaan, hanya sebatas materi ini saja atau melingkupi seluruhnya boleh, Bu? Lah ini kan ada hubungannya lah Pak, maksudnya tidak hanya soal ini saja, nanti ada terkait soal ini juga. Begini Bu, terkait KKN yang memang judulnya memang untuk berdampak ya Bu ya, bergerak bersama atau bersama bergerak, Bilfat berdampak. KKN yang berdampak itu kita kerucutkan yang bagaimana? Satu ya Bu ya. Karena sering terjadi KKN-KKN di Bilfat ya, tahun-tahun sebelumnya itu memang saya anggap tidak berdampak. Karena memang secara masyarakat menganggap memang hanya sebatas formalitas ataupun sebatas hanya seremonial lah ya. Untuk apa? Untuk menggugurkan SKS saja. Nah oleh karena itu kita istilahnya padang ngarep lah Bung Nggih. Secara teknis bagaimana nanti kita bahas. Oleh karena itu nanti kita diskusikan bagi teman-teman juga. Jangan hanya diam, jangan hanya melihat ataupun apa. Coba kita, ini program kita. Sekali lagi ini yang akan menjalankan ataupun akan yang turun ke masyarakat itu kita sebagai mahasiswa. Bukan yang ada
di depan ya. Memang kalau terkesan hanya sebatas teori-teori saja, memang sangat mudah teman-teman. Kalau kita terjun langsung ke masyarakat, kita akan menemukan problem-problem yang harusnya kita tuntaskan atau kita analisa ya, terkait problem-problem yang sering dikatakan yang tadi Pak Komarudin. Program KKN ini harus programnya harus bukan berdaya. Apa tadi? Programnya harus dilakukan secara bergantian lah. Apa namanya itu? Berkelanjutan, betul. Programnya kan harus berkelanjutan, satu, dah. Kita paparkan lagi program apa yang berkelanjutan sehingga kita bisa menarik ataupun kita bisa memberi perhatian secara khusus kepada masyarakat. Bisa-bisa lagi kita menjalin kerjasama Bapak Ibu. Nah oleh karena itu kita kan banyak pandangannya ataupun banyak pertimbangan dari kampus juga. Mulai dari anggaran, mulai dari posko-posko, mulai dari penempatan atau pemetaan lokasi KKN. Apakah itu memang benar-benar dilakukan secara serius atau hanya cuma kembali lagi atau hanya sebatas menggugurkan SKS seperti itu Bu. Ya nanti mohon pengarahannya dan mohon penjelasannya terkait seperti itu. Teknis ya Bu ya. Oke cukup Bu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, berarti sepertinya ada nuansa rasa keinginan untuk perubahan yang nyata. Oke, terima kasih untuk Press BEM yang baru kebetulan. Iya, gini, sekali lagi teman-teman, jangan pernah ada pesimisme. Oke, itu kalau tadi dari pernyataan tadi, 30 dino, 40 dino, mungkin enggak? Makanya tadi di awal saya katakan mungkin nanti dari pemateri-pemateri yang lain juga sudah disampaikan, ambillah, carilah dari beberapa isu-isu yang penting, yang strategis, yang bisa teman-teman berdayakan, yang sekiranya dalam jangka sekian itu dapat dilaksanakan. Oke. Jadi yang pertama itu. Jadi terima kasih teman-teman ada pertanyaan itu. Sekali lagi saya yakin dengan pemikiran jangan sampai ini ya dalam tanda kutip dengan pemikiran wis pokoknya KKN SKS tercukupi selesai, jangan. Itu bukan itu harapan kita. Makanya biar kita tidak hanya kata Pak Abi tadi meninggalkan arkeolog jejak kita bahwa kita pernah KKN di sana, tapi ada hal yang bisa bermanfaat secara kesinambungan. Saya tadi di awal saya contohkan ya, seandainya kalau memang nanti program ini secara ternyata belum tuntas, waktu kita terbatas. Makanya tadi juga dikatakan berkesinambungan, terus bisa dilanjutkan. Jadi tadi juga bisa disampaikan tidak hanya sebatas itu. Kalau memang nanti ada program yang belum bisa diselesaikan secara maksimal, ya enggak apa-apa, sampaikan. Meskipun nanti dalam bentuk laporan, oh ternyata laporan ini satu sebagai syarat menggugurkan SKS, oke kita buatkan laporan. Tapi dengan semangat teman-teman yang ingin terus melanjutkan pengabdian yang hingga sampai tuntas, monggo dilanjutkan sampai istilahnya program atau keinginan dari teman-teman kelompok itu nanti dilaksanakan. Sorry tadi di awal saya lupa menyampaikan informasi, mungkin juga kemarin sudah saya sampaikan di kebetulan di Ormawa, sebenarnya juga ada nyambung dengan kegiatan kita terkait dengan program PM berdampak. Apa Mas Vicky? Apa kemarin? Istilahnya BEM berdampak yang didanai oleh Kemenristek Dikti. Tapi makanya saya kemarin juga saya katakan sebenarnya program ini bukan bisa mepet, iya mepet. Kalau seandainya teman-teman KKN punya program yang nantinya juga butuh pendanaan dan didanai dengan besar, ada program yang ada hubungannya dengan pengabdian kepada masyarakat dengan total maksimal biaya 120 juta. Programnya adalah terkait dengan inovasi dan juga teknologi. Seandainya sebenarnya ini nyambung, ketika nanti teman-teman khususnya mungkin yang dari teknik maupun yang lainnya ada program atau punya inovasi atau
kreativitas yang bisa diberikan ke masyarakat, jadikan itu sebagai proposal yang sampean ajukan ke Dikti, ke Saintek Dikti untuk pengajuan pendanaan. Itu insya Allah itu kemarin bisa sampai pendanaannya 120 juta. Dan 60% dari pendanaan itu nanti bisa sampai wujudkan dalam bentuk barang atau alat atau benda. Nah ini, cuman kalau sekarang sudah tanggal berapa ini? 24. Batas pengumpulan proposal kemarin itu sampai tanggal 30 Juli. Karena sosialisasinya baru kemarin. Nah seandainya teman-teman sekali lagi kalau punya ide yang bagus, jadi sekali jalan sambil KKN, kita mencoba untuk terapkan yang ada di desa itu, kemudian sambil jalan juga kita mencoba menyiapkan proposal yang nantinya kita berikan ke Dikti. Monggo, barangkali teman-teman ada yang punya inovasi itu, teman-teman juga nanti akan sangat berdampak besar. Karena itu kalau yang itu nanti, itu jangkanya agak panjang ya. Kemarin kalau nggak salah 6 bulanan ya Mas ya? Belum, atau mungkin belum disimak YouTube-nya. Saya kemarin melihat atau mengikutinya lewat YouTube. Jadi memang ada program untuk kegiatan mahasiswa bergerak itu, sekali lagi itu tadi didanai sampai 120 juta. Jadi sekali lagi ya memang saya setuju teman-teman, jangan sampai sampean KKN hanya sekedar menggugurkan SKS. Berikanlah kesan yang sekali lagi, kalaupun seandainya ada proyek besar yang sekiranya sampean menurut teman-teman dan juga kelompok itu kayaknya kita tidak selesai deh 1 bulan. Kita ambil, kita minimkan. Kira-kira program apa sih yang bisa kita selesaikan dalam kurun waktu 30 atau 40 hari. Jadi dengan semangat, saya yakin dengan semangat teman-teman tidak hanya untuk menggugurkan SKS, tapi teman-teman juga membawa semangat dengan untuk perubahan, yakni ya teman-teman benar-benar berkesan di masyarakat. Itu kira-kira Mas Vicky dari saya ya. Terima kasih. Sekali lagi tolong dibawa semangatnya Mas Vicky biar tidak seperti dahulu-dahulu. Ya misalnya seandainya demikian. Oh dulu KKN itu ternyata yowis hanya sekedar wis pokoknya SKS. Jangan. Yuk memang ada yang berpikir demikian ada. Ya wis pokoknya melok, daftar, wis engko ndek kem yo tidar tidur laporan yo sopo jari sampean jangan. Nek kalau memang seperti itu ya otomatis kita tidak ada keinginan untuk berubah. Oke, saya harap nanti teman-teman semuanya sama-sama semangat bekerja bareng-bareng sehingga menghasilkan KKN yang benar-benar sangat bermanfaat untuk masyarakat. Itu dari saya. Barangkali ada teman Bu Risna, monggo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas. Kalau menurut saya tadi ada perkataan kalimat terjun ya sebelum kita terjun. Sebelum kita terjun maka kita harus punya payung yang mana itu elastis, kemudian yang kuat gitu ya. Sehingga kalau menurut saya dampak yang dimaksud di sini adalah teman-teman tadi kan harus punya program ya sesuai dengan yang ada di desa. Itu kenapa tadi saya bilang silakan teman-teman selalu melakukan observasi. Karena dampak yang teman-teman lakukan itu atau berikan itu berkaitan dengan permasalahan yang ada di desa. Nah, permasalahan yang ada di desa itu teman-teman harus amati dengan jeli, lakukan observasi secara intens sehingga menemukan sebuah permasalahan. Permasalahan itu nanti pasti ada solusinya. Nah, solusi itulah yang membuat teman-teman itu akan dikenang. Nah, kalau saran saya silakan temukan itu tadi potensinya sehingga nanti pasti akan ketemu solusi yang membuat teman-teman berkesan. Misalnya, tadi yang disampaikan memang benar sih karena kebanyakan itu kita selalu diberikan tuntutan tanpa mungkin yang di depan memberi contoh. Sekarang mungkin saya juga pernah ada di posisi teman-teman. KKN saya itu hanya berjalan 14 hari. Kebetulan waktu saya KKN itu saya juga dapat pengumuman lolos PIMNAS. Jadi saya hanya KKN 14 hari. Selama 14 hari itu adalah saya dan teman-teman itu melakukan apa? Kebetulan di kampus saya itu ada jurusan kedokteran. Kita cari tahu dulu, observasi masalah apa yang ada di tempat saya KKN. Yang pertama waktu itu yang saya temukan adalah satu, banyaknya penyakit kusta. Itu masih ada. Kemudian penyakit kulit yang kalau berair itu nular itu apa namanya? Cacar ya.
Tapi kalau cacar kan biasanya 1 tahun seumur hidup ya. Itu ya mungkin kayak istilahnya mohon maaf kayak gudikan gitu paling ya. Nah ada banyak dan itu terjadi di anak-anak. Kita nggak akan pernah tahu kalau saya tidak sering melakukan saliman ya kalau di sekolah. Nah observasinya sampai ke sana. Akhirnya apa? Semua tim membuat sebuah posko kesehatan untuk mengamati anak-anak yang menderita penyakit kulit. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, di sana tidak ada pembuangan sampah secara besar. Sehingga kita membuat juga seperti sampah yang mana dibagi 2. Ada sampah yang sifatnya itu bisa didaur ulang, ada juga yang tidak. Nah, sampah yang bisa didaur ulang itu bisa kita jadikan pupuk. Nah, bagaimana kami menemukan sebuah solusi yang berdampak dari yang pertama itu tadi, kita harus mengamati dulu tempat kita KKN secara observasi dengan rutin, jeli, kemudian detail itu. Karena tanpa kita melakukan itu maka kita tidak akan memberikan solusi yang berdampak. Nah itu mungkin dimasukkan tambahan dari saya. Dibuka 2 pertanyaan lagi ya, silakan. Nanti setelah itu saya akan mengajari teman-teman untuk melihat atau mengunduh template. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ramadan dari Fakultas Hukum. Mungkin ada pertanyaan nih yang nyeleneh, Pak. Tapi ini keperluan daripada KKN juga. Terkait nantinya posko yang ditempati oleh teman-teman KKN. Karena belajar dari kating-kating kita kemarin, untuk posko itu ada yang dikenakan biaya. Lah, secara nggak langsung kita kan pertama pendaftaran kan sudah membayar. Lah, nanti penempatan posko seharusnya dari pihak Kordes maupun yang bertanggung jawab itu sudah menyiapkan segala bentuk yang diperlukan oleh mahasiswa Bilfat untuk KKKN. Tapi cerita atau pelajaran dari kating-kating kita itu ada yang dimintai iuran untuk untuk membayar tempat tersebut. Nah, itu jadi buat antisipasi kita bagaimana panitia mengakomodir terkait permasalahan-permasalahan yang akan datang. Terima kasih, cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan posko, memang kebetulan saya 2 tahun ini ikut menjadi bagian dari KKN ya. Selama ini yang saya tahu, kebetulan juga 2 kali saya jadi DPL itu mencarikan mahasiswa. Jadi saya berkoordinasi dengan desa untuk mencarikan mahasiswa itu tempat. Nah, nanti teman-teman silakan menghubungi DPL-nya masing-masing. Ya, terkait dengan pembayaran, itu kemarin saya 2 kali jadi DPL itu gratis, Mas. Gratis. Sehingga nanti silakan dikoordinasikan ke desa, nanti juga mungkin tim bagian humas ya bisa menghubungkan ke desa. Memang kalau pengalaman saya waktu KKN dulu, saya membayar secara di kampus dan juga membayar kos. Tapi membayar kosnya itu dulu sukarela, jadi tidak ada ketentuan sekian ratus gitu, tidak ada. Nah kalau di sini sepertinya itu dikembalikan ke warganya masing-masing. Kalau saya kemarin di Maduran itu gratis, jadi mereka hanya membayar listrik ya, karena untuk kebutuhan kelompok itu saja, dan sisanya gratis. Nah saran saya nanti teman-teman setelah ini bertemu dengan DPL, silakan minta tolong DPL, Bu Pak, tolong dampingi saya untuk mencari tempat. Jadi teman-teman jangan lepas sendiri mencari tempat. Saran saya, silakan teman-teman meminta pendampingan. Karena kadang-kadang kalau ada DPL-nya itu ada kayak rasa sungkan di tempat teman-teman KKN. Sehingga kalau teman-teman sendiri biasanya itu malah
Ya wis lah iki manfaat atau dimanfaatkan karena teman-teman mahasiswa. Nah, kalau saran saya silakan teman-teman mengajak DPL-nya biar nanti dicarikan tempat, berkoordinasi dengan desa. Terus kalau bisa nanti teman-teman request saja ke DPL-nya. Kalau memang kalau bisa Bu, Pak, kami dicarikan tempat yang mungkin tidak membayar atau mungkin membayar hanya listriknya saja. Gitu ya. Biasanya nanti teman-teman bisa ditempatkan di posko yang ada di Posyandu, itu juga bisa. Nah, kalau saran saya sih yang penting poskonya kalau bisa jangan dicampur ya. Jadi satu, kalau bisa nanti dipisah laki-laki dan perempuan. Itu mungkin yang bisa saya ketahui ya dan saya bisa jawab. Bagaimana Mas? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau sudah jelas jawaban sementara dari saya? Betul, jadi memang koordinasi dengan DPL saja. Ya, karena DPL itu pasti punya peran penting. Kalau saya dulu itu yang membantu mahasiswa saya mencari tempat ya saya ikut. Jangan dilepas, teman-teman juga jangan mau dilepas. Pokoknya gandoli terus DPL-nya. Kemana-mana ada masalah apapun ceritakan ke DPL gitu. Ada lagi? Kalau nanti pertanggungjawaban DPL itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gimana? Langkah-langkah teman-teman yang menjadi satu kelompok dikelompokkan tadi gimana? Baik, nanti kalau semisal DPL misalkan tidak berani bertanggung jawab atau mungkin tanggung jawabnya kurang gitu ya, silakan teman-teman langsung melaporkan ke siapa Pak? Ke ketua panitia. Ya, atau gini, nanti silakan teman-teman koordinasi dengan DPL biar yang menyampaikan ke panitia. Ya, nanti jadi tanggung jawab itu diserahkan ke panitia. Gitu, entah itu bagian humas atau mungkin bagian yang lain yang diminta untuk ke desa mengkoordinasikan terkait dengan itu. Gitu ya. Oke. Baik. Pesan saya adalah kalau teman-teman KKN punya DPL ya, punya koordinator desa, silakan teman-teman manfaatkan itu. Ada apa-apa, silakan teman-teman cerita ke DPL. Ya, jangan teman-teman pendam sendiri, kemudian teman-teman nanti ngomong-ngomong ke yang lain. Itu malah yang tidak boleh. Sehingga silakan langsung dikoordinasikan dengan DPL, istilahnya sambat di DPL saja. Jangan ke yang lain, apakah ke warga ataukah ke misalkan ke perangkat desa juga jangan. Jadi kembalikan ke kampus lagi. Biar kampus yang memikirkan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di tempat teman-teman KKN. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, terakhir ya, terakhir. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswatin Solihah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan saya, yang pertama itu mengenai program kerja kelompok dan individu, Bu. Nah, untuk yang program kerja kelompok itu kan sudah pasti akan dicantumkan di proposal ya. Nah, untuk program kerja individu apakah harus dicantumkan di proposal juga? Itu untuk pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua, apakah program kerja individu itu harus sesuai dengan prodi yang kita ampuh gitu. Terus yang ketiga mengenai penulis yang ada di artikel jurnal. Nah, itu tadi kan katanya kelompok ya Bu artikelnya. Apakah dari 8 anggota kelompok itu menjadi penulis semua? Ataukah hanya diambil 3 penulis saja? Atau seperti apa gitu? Sudah mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tadi pertanyaannya tentang proposal ya. Proposal di sini kan ada 2, ya kan? Proposal kelompok dan proposal individu. Sehingga bentuk laporannya juga ada kelompok dan individu. Tadi itu ada revisi dari panitia. Makanya saya tadi awalnya kan juga membuat 1. Terus silakan dicek di situ ada 2. Jadi proposalnya itu ada 2, yaitu proposal kelompok dan individu. Laporannya juga ada
2. Kemudian yang kedua terkait dengan proposal individu, apakah harus disesuaikan dengan jurusan? Kalau menurut saya, cari program yang itu memudahkan teman-teman. Kalau bisa misalkan dari prodi juga nggak masalah. Misalkan, oh ternyata Mbak Niswa ini dari Pendidikan Bahasa Indonesia, saya punya program untuk mengajari anak-anak menulis puisi misalkan. Ya nggak masalah, itu jadikan program kerja individu yang mana sesuai dengan prodinya. Karena ada implementasi prodi terhadap masyarakat, jadi itu bisa dimanfaatkan. Misalkan untuk anak-anak bahasa Inggris juga bisa, misalnya mengajari anak-anak itu atau orang tua biar mengenal kalimat-kalimat kosakata bahasa Inggris. Misalkan itu diselipkan di ketika pelaksanaan posyandu, itu juga bisa. Kalau saran saya sih lebih tepat memang sesuai dengan jurusannya ya. Jadi tidak jauh-jauh dari jurusan sehingga itu keseharian kita dan sering kita temukan permasalahan-permasalahan yang ada sesuai dengan jurusan. Oh, untuk jurnal ya. Jurnalnya itu yang ikut mengerjakan. Kalau bisa semua kelompoknya itu diikut sertakan. Satu kelompok berapa sih? 8. Nah, silakan 8-8-nya itu ditulis. Atau kalau teman-teman pengen biar nggak terlalu banyak penulis, karena nanti itu ketambahan 1, yaitu DPL-nya. Jadi ada 9 penulis. Nah biasanya kalau saya antisipasinya adalah silakan buat 2 luaran atau artikel. Tapi kalau itu terlalu berat, maka buat 1 saja. 1, nanti itu ada 8 penulis dan 1 DPL. Gak apa-apa, karena memang kegiatannya juga banyak sehingga luaran teman-teman bisa dikerjakan tanpa memberatkan gitu. Oke, sudah saya kira cukup ya untuk pertanyaannya. Saya masuk ke cara untuk mencari template. Mbak masuk ke artikelnya, ke jurnalnya. Ini kan artikelnya. Ke jurnalnya dulu. Mana tadi? Nah, ketik ta'awun. Nah itu. Paling atas. Ya paling atas bisa. Nah ini. Caranya teman-teman ketik aja website yang sudah ada. Atau mungkin ketik judulnya misalnya jurnal ta'awun. Nah silakan diketik. Nanti pasti akan muncul penjelasan tentang jurnalnya itu apa namanya, publishnya kapan, artikelnya apa saja itu ada. Setelah itu nanti biasanya di bagian mana ya, about coba. Yang di about. Bukan. Yang di about itu loh. About itu loh. Nah. Submission. Coba ke bawah. Oh, balik. Lagi ke bawah tadi. About the journal. Yang atas pas. Nah, ke bawah. Loh, kok nggak ada template-nya ya? Coba sih Mbak, klik yang lain aja. Yang saya tahu itu jurnal Ardimas. Adimas apa ya? Iya. Coba. Nanti biar teman-teman ada gambaran ya. Penerbitannya seperti apa. Nah itu boleh. Jurnal Berdaya coba. Nah ini ya, ini ada. Ini jurnal Berdaya. Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat. Silakan teman-teman perhatikan dengan baik sebelum selesai kegiatan hari ini. Nah ini kan ada isunya, volume berapa dan seterusnya. Ada pengenalan tentang jurnal ini sampai ke pembayarannya ketika submit artikel. Tapi untuk pembayaran ini nanti coba diskusikan ke DPL ya terkait dengan pembayaran dari artikelnya. Lanjut dulu ke bawah Mbak, ke bawah. Mana ya? Coba ke atas. Nah ya, biasanya coba ke samping sana, ke atas.
biasanya ada template gitu di sebelah sini. Coba ke bawah. Bukan. Biasanya ada template. Coba ke bawah lagi Mbak, tolong. Template. Nah itu. Template manuskrip. Template men. Nah itu. Nah sudah ya. Nanti sebelum teman-teman submit, setelah tadi teman-teman cari jurnalnya, ketemu kan? Kalau sudah ketemu nanti teman-teman cari saja di situ template-nya. Nah, artikel itu disesuaikan dengan template yang ada. Jadi artikelnya itu menyesuaikan dengan template jurnal, bukan template yang ada di buku panduan. Kayak gini, nanti silakan teman-teman isi judulnya, penulisnya siapa, fakultas, universitas, email, abstrak, dan seterusnya sampai ke bagian bawah yaitu daftar pustaka. Nah ini ada materi, hasil dan evaluasi, dokumentasinya. Nah ini tabel pelaksanaannya kapan, simpulan, referensi, terus sampai ke daftar pustaka ya atau referensi. Pesan saya, referensi yang teman-teman gunakan itu harus 10 tahun terakhir. Oke, nanti akan saya cek. Kalau itu semisal tidak 10 tahun terakhir, maka akan saya minta untuk revisi. Ya, terkait dengan luaran, nanti kalau bisa, bukan kalau bisa sih, wajib referensinya 10 tahun terakhir. Ya, sebenarnya yang paling baik adalah 5 tahun terakhir. Tapi kayaknya kalau pengabdian itu agak susah nyari referensinya, sehingga boleh 10 tahun terakhir. Ya, itu seperti ini. Kemudian kalau mau submit, itu caranya adalah kalau selesai teman-teman tulis, semua sudah diisi sesuai dengan penelitian atau pengabdian yang teman-teman lakukan. Nanti teman-teman simpan, kemudian coba kembali ke website yang tadi, Mbak. Di situ aja. Nah itu. Kemudian nanti teman-teman coba cek di bagian ini. Mana ya? Oh biasanya teman-teman iya masuk dulu ke artikelnya. Coba tolong ke atas. Teman-teman masuk dulu di join. Biasanya ada, kok nggak ada ya? Oh login. Biasanya login dulu. Kalau sudah login, nanti teman-teman bisa submit atau make a submission. Itu bisa. Make a submission. Nah itu. Nah ini. Biasanya teman-teman login atau registrasi dulu. Kalau sudah melakukan registrasi, nanti teman-teman tinggal submit. Gitu ya. Nanti di situ ada tahapan yang harus teman-teman ikuti. Atau kalau biasanya saya itu menghubungi dulu. Jadi triknya adalah apalagi kalau teman-teman sudah sering menulis artikel ya, atau menulis artikel di jurnal, itu kita tinggal menghubungi yang punya jurnal. Nah itu adalah trik biar teman-teman segera terbit. Jadi dihubungi dulu yang punya jurnal, di bagian kontak, di situ ada kontak. Di mana tadi ya? Nah itu boleh kontak, chat WhatsApp, itu boleh. Silakan di chat atau di email, setelah di WA atau di email dengan kata-kata yang sopan, menunjukkan nama, artikel, kemudian silakan tanyakan apakah bulan ini atau bulan Agustus membuka slot untuk pengiriman artikel gitu. Nanti silakan ditanyakan, biasanya kalau masih akan dijawab masih, kalau tidak biasanya akan dijawab sudah ditutup. Mungkin bulan Desember ya untuk pengiriman berikutnya gitu. Setelah dihubungi, nanti silakan teman-teman baru melakukan submit. Nah itu trik biar cepat gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya DPL, nanti silakan teman-teman mengikuti instruksi dari DPL. Atau kalau teman-teman kesulitan, boleh menghubungi saya, Bu Nida atau Bu Krisna. Kemudian kalau dari teknik boleh menghubungi Bu Sania. Silakan dihubungi untuk ada yang namanya Sania.
Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang teman-teman lakukan untuk KKN hari ini bisa bernilai pahala. Kemudian semoga teman-teman betah, nggak betah harus dibetahkan ya di KKN. Belajar mandiri, kemudian berdampak untuk masyarakat. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan berakhirnya materi yang tadi, andai kata pun masih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, khususnya terkait dengan kegiatan ini, nanti mungkin bisa langsung menghubungi panitia. Sehingga itu saja, terima kasih. Demikian pembekalan dari pagi hingga saat ini. Ada kurang lebihnya kami yang mempresentasikan, mungkin nanti bisa disambung di lain waktu atau di luar kegiatan ini. Sekali lagi harapan semoga KKN ini nanti benar-benar berdampak dan ada pembeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kurang lebihnya kami penyelenggara kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.